Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi pembelajaran PPKN kelas 9 semester 1. Video ini membahas materi pembelajaran PPKN kelas 9 semester 1 yang terdiri dari Bab 1, Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Bab 2, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab ketiga, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1. Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. A. Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. B. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau dikenal dengan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun kenyataannya, tindakan mereka sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam, di mana mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk dan lain-lain. Pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan atau RMS, merupakan sebuah gerakan separatis dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. 6. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. APRA Angkatan Perang Ratu Adil yang merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas divisi Siliwangi. F. Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI. Namun konstitusi yang berlaku waktu itu adalah UUDS 1950 atau dikenal dengan UUD 50. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 59
yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, UUDS 1945 berlaku kembali dan UUDS 1950 tidak berlaku. Serta yang ketiga, segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. 2. Masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin karena 1. Banyaknya gerakan separatis. 2. Sering terjadinya pergantian kabinet. Serta ketiga, konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit dengan tujuan menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Walaupun konstitusi sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikut bentuk penyimpangannya. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang isinya membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. 3. Masa Orde Baru. Presiden Soekarno saat itu berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Beliau lengser dari jabatan sebagai presiden. Hal ini tertuang dalam pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 MPRS 1967 yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan. Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.
Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Beliau berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau repelita yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara yang lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, misalnya DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, misalnya LSM, partai politik, dan sebagainya, termasuk ormas. Pada masa ini, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, kemudian Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dibatasinya kebebasan pers, kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. 4. Masa reformasi mulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan saat ini meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral bangsa. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, seperti tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, dan hakikat ideologi terbuka menurut Surjanto Puspowardoyo bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. 2. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide
yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai-nilainya tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. 4. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. 5. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila mengandung nilai dasar yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. B. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan lain-lainnya bentuknya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. C. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal, berupa cita-cita Pancasila sebagai ideologi terbuka, secara struktural juga memiliki 3 dimensi, yaitu A. Dimensi idealisme, di mana Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi serta berupaya mewujudkan cita-citanya. Dimensi normatif, di mana mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. C. Dimensi realitas, di mana mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. 1. Bidang politik dan hukum. Terlihat dari perkembangan dalam kehidupan politik dan hukum yang semakin baik, meliputi pengakuan hak asasi manusia, kebebasan dalam berdemokrasi, dan perlindungan hukum yang semakin transparan. Bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang sudah ada dalam masyarakat maupun bentukan lembaga baru selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan. Misalnya, bank, supermarket, mall, bursa saham, dan lain-lain. Kehidupan bidang sosial dan budaya, masyarakat di sekitar kita selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bab 4, maksud saya, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Secara tegas dinyatakan pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945
Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan, serta masih banyaknya minat masyarakat untuk menjadi anggota TNI dan Polri yang dapat dilihat dari jumlah pendaftar lebih banyak dibandingkan dengan lowongan yang ada. Demikian bab 1 selesai. Lanjutkan bab 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat memuat prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang ada yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan D. Dasar negaranya adalah Pancasila. Pok B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 1. Hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yaitu A. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan, yaitu pokok pikiran persatuan. B. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pokok pikiran keadilan sosial. C. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, pokok pikiran kedaulatan rakyat. D. Pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pokok pikiran ketuhanan. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 telah disebutkan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, di mana menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum Presiden yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis dalam kurung Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasal-pasalnya. 3. Dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. 4. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka realisasinya harus dijabarkan
dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI. 1. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. 2. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. 3. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Demikian pembahasan bab 2. Kita lanjutkan bab 3. Kedaulatan NKRI. A. Hakikat dan teori kedaulatan. 1. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. B. Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. C. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. D. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. D. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Adanya unsur pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan untuk mengatur kehidupan bernegara atau kekuasaan untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Teori kedaulatan, di mana terdiri dari kedaulatan Tuhan, menyebutkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan atau causa prima. B. Teori kedaulatan raja, menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak di tangan raja dan keturunannya, karena raja dianggap sebagai keturunan dewa atau wakil Tuhan. C. Teori kedaulatan negara, menyebutkan bahwa negara merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa,
di mana memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah yang ada di dalamnya. D. Teori kedaulatan hukum menyebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku, di mana kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. E. Teori kedaulatan rakyat menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih untuk melindungi hak-hak rakyatnya. B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukumnya ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang dituangkan dalam A. Alinea keempat, yaitu maka disinilah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan seterusnya. B. Dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga menganut kedaulatan hukum seperti dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 3. Negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi Pancasila, di mana memiliki nilai lebih, yaitu adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Karena demokrasi Pancasila tidak mengenal demokrasi mayoritas ataupun tirani minoritas. 4. Berikut perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis, yaitu lihat tabel berikut. Demokrasi Pancasila, saya baca, lalu demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Yang pertama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Yang demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau private enterprise. Kalau sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. 2. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Kalau di liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak 50+1, dan dalam sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. 3. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Di demokrasi liberal, memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Di demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan. Yang keempat, tidak dikenal diktator mayoritas atau tirani minoritas. Demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Pada demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. A. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Pada periode 1945 sampai dengan 1949,
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada waktu pemberlakuan Konstitusi RIS 1949, sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer, di mana dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Namun karena rakyat menolak RIS, pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada waktu itu kabinet silih berganti, pembangunan tidak berjalan lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partainya dan golongannya. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. B. Demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Arti demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun saat itu Presiden menafsirkan bahwa terpimpin yaitu pemimpin terletak di tangan pemimpin besar revolusi, sehingga terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden yang akhirnya menimbulkan banyak penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Puncak kekecewaan saat itu adalah dengan adanya peristiwa gerakan 30 September 1965 sebagai sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Kemudian mereka mengajukan 3 tuntutan yang dikenal dengan Tritura, yang isinya adalah 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. 3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat ini ditanggapi pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Kemudian kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. C. Demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen, serta dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikannya fungsi-fungsi lembaga tertinggi
dan lembaga tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, akibat dari masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, kebebasan berbicara juga dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Akhirnya lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. D. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dengan beberapa penyempurnaan dan perbaikan pada peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Kemudian meningkatnya peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan MPR hasil pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Dua, perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. A. Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kelebihan sistem ini dibandingkan dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada kurun waktu 1945-1959. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah: 1. Adanya pemisahan yang jelas antara pemerintahan dengan kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, atau Kaisar. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem semi-parlementer. Pada B. Sistem parlementer, penyelenggaraan pemerintahan RIS diawali pada tanggal 27 Desember 1949 dengan disahkannya UUD Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar atau Konstitusi RIS pada tahun 1949. Hal ini berdampak pada bentuk negara yaitu berbentuk federasi. Sistem pemerintahan kala itu disebut sistem semi-parlementer karena: 1. Menteri diangkat oleh Presiden, Perdana Menteri diintervensi oleh Presiden, Kabinet dibentuk oleh Presiden, Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemen, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial diantaranya adalah sebagai berikut.
Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan legislatif atau badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat 1, serta lebih lanjut lagi ditegaskan dalam pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 9 semester 1 telah selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.